Mending kalau opat. Misalnya alibinya, oh itu istri-istri saya yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ini 13. Goblok gini. 13. Anjing. Gak habis pikir saya. Ya dia itu bukan manusia. Tidak layak dan tidak pantas disebut manusia. Anjing pantas tuh. Katanya santrinya itu diiming-imingi kalau kemudian melayani nafsunya akan dijadikan polwan sekaligus pengasuh pondok pesantren, dibiayai sampai lulus kuliah. Mau dibodohi lagi. Harusnya Al-Quran itu dijadikan alat untuk menjadi suci manusia, bukan alat untuk menjadi kotor manusia, bukan alat untuk mengkotori manusia, membuat najis manusia. Aduh Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, amma ba'd. Ada berita yang sangat memalukan dan memilukan. Bejat, biadab, kurang ajar. Berita baru malam rame ini. Ini sedang rame, sedang viral di media sosial. Di mana ada seorang, sebel juga saya mengatakan ustadz, orang yang kurang ajar, yang mengatasnamakan ustadz, yang mengatasnamakan guru ngaji, yang membawa agama untuk perilaku bejatnya di Bandung, Jawa Barat. Pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren menggauli santrinya sampai 13 orang. Banyak yang sudah melahirkan. Di dalam kandungan masih ada 2. Ini perilaku apalagi ini? Bejat banget ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Di Bandung, di daerah perkotaan, orangnya terdidik, katanya S2. Coba bayangkan. Mending kalau di atas gunung, gak ada siapa-siapa, otak kita masih akan menerima mungkin. Apalagi katanya sering mengisi seminar-seminar keagamaan. Fenomena macam apa coba ini? Dibungkus atas nama pesantren tahfiz. Mau lagi santrinya. Ini bingung juga sebetulnya di zaman hari ini. Ketika banyak orang-orang yang mengaku ustadz gadungan, yang hanya ingin memenuhi nafsunya, santri itu dibuat bingung. Di samping kemudian harus kita tadim kepada apa yang diperintahkan oleh guru, di samping kemudian ada orang-orang yang kemudian memanfaatkan ketadiman ini, memanfaatkan santri yang mungkin pasti akan tunduk dan turut patuh terhadap perintahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sungguh mencoreng nama baik pesantren, sungguh mencoreng nama baik agama, sungguh mencoreng nama baik Islam. Ini hukum seberat-beratnya ini. Harus dihukum seberat-beratnya ini. Nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Seberat-beratnya. Katanya santrinya itu diiming-imingi kalau kemudian melayani nafsunya akan dijadikan polwan sekaligus pengasuh pondok pesantren, dibiayai sampai lulus kuliah. Mau dibodohi lagi. Saya sebagai orang yang hidup di pesantren selama belasan tahun, marah betul kalau melihat orang yang seperti ini. Oknum ini. Citra pesantren menjadi sangat buruk dengan orang-orang seperti ini. S2 bro.
Aneh juga saya kemudian kalau misalnya istrinya ini kan satu komplek mungkin ke pesantren, anaknya sudah melahirkan berapa tuh? Kenapa sampai ada Allah di perkotaan? Masa iya doktrinnya sampai, yuk Anda santri bergaul dengan saya, meladeni nafsu saya, anjing itu namanya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana coba kalau sudah seperti ini? Ruwet begini. Mohon maaf ya saya tadi ngomong hewan, karena ya dia itu bukan manusia, tidak layak dan tidak pantas disebut manusia. Anjing pantas tuh. Bukan 1-2 orang lagi korbannya, belasan. Gila. Mending kalau masih 4, mungkin 4 yang dibolehkan dalam agama Islam. Mending kalau 4. Misalnya alibinya, oh itu istri-istri saya yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ini 13. Goblok gini. 13. Anjing. Gak habis pikir saya. Aduh, enggak kontrol saya asli, demi Allah enggak kontrol ini. Mau lagi santrinya, aduh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kemudian diajarkan oleh gurunya itu coba? Cuma menghafal Al-Quran tanpa diberikan tahu bahwa seharusnya kalau maksimal ajaran Nabi Muhammad punya istri berapa? Cuma menghafal Al-Quran. Goblok juga. Harusnya Al-Quran itu dijadikan alat untuk menjadi suci manusia, bukan alat untuk menjadi kotor manusia, bukan alat untuk mengkotori manusia, membuat najis manusia. Aduh Gusti, ini sudah apa lagi? Fenomena macam apa coba ini? Beritanya udah nyebar, pasti kalian sudah tahu lah. Saya tidak akan baca beritanya. Saya pengen misu-misu saja ini, karena kok bisa gitu loh? Kok bisa? Enggak masuk di akal saya, enggak masuk. Argumentasinya apa? Pembenarannya apa? Pakai dalil apa supaya kemudian perilaku orang ini menjadi benar? Bingung kita. Enggak ada. S2, orang terdidik, Pak. Bukan dukun yang tinggal di gunung, bukan. Dia orang terdidik. Aduh, suka ngisi seminar. Kalau yang belum tahu beritanya, silakan cek aja, carilah. Saya males bacanya. Kurang ajar nih banget nih. Cari aja beritanya ya, silahkan. Di Bandung tuh, Jawa Barat, Pondok Pesantren Tahfiz. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi orang tua santri, orang tua anak yang mau menitipkan anaknya ke pesantren. Harus pilih pesantren yang benar-benar mengajarkan ilmu agama yang benar. Aduh, yang sudah terpercaya. Kalau mau ke pesantren tahfiz juga yang benar. Mohon maaf kalau saya, tradisi saya di kampung saya, orang tua saya khususnya, kalau masih anak kecil itu jangan dulu di pesantren tahfiz. Kalau saya di kampung saya, orang tua saya. Karena Al-Quran itu bukan hanya harus dihafal, tetapi dipahami secara makna,
dalam. Maka kalau saya di kampung saya, tradisi orang tua saya, rata-rata anak-anak itu dipesantrenkannya bukan tahfiz Quran. Kalau masih kecil, tapi di pesantren alat biasanya, di pesantren kitab-kitab kuning biasanya, ngaji dulu dasar-dasarnya, jangan langsung kemudian tahfiz, ngapal Al-Quran tanpa tahu kemudian esensi di dalamnya. Nyerembet malah ke sana kan, kena tuh semua tahfiz pesantrennya. Gimana coba? Yang benar-benar pesantren tahfiz. Ini ada orang oknum yang mengatasnamakan pesantren tahfiz, yang punya perilaku biazab dan bangsat seperti ini. Kalau di kampung saya itu wawasan ilmu agamanya dulu yang luas, ngaji dulu yang benar, kitab-kitab kuning, kaul-kaul ulama, alatnya diaji, nahu sorobnya diaji dulu. Makanya rata-rata orang pesantren yang bukan tahfiz tuh, dia tidak bisa menghafal Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran. Tetapi kalau ada orang yang membaca Al-Quran dan bacaannya salah, dia tahu. Kenapa? Karena ngaji. Saya tidak menghafal Al-Quran, misal nggak ketalar saya Al-Quran, nggak terhafal saya dari juz 1 sampai juz 30 itu nggak tahu. Cuma beberapa surat saja yang paham. Cuma kalau ada orang yang membaca Al-Quran dan bacaannya salah, meskipun saya tidak hafal, saya akan tahu, oh dia baca Qurannya salah. Rata-rata seperti itu. Intinya ini harus diproses secara benar. Ini mencoreng nama baik, menghina pesantren ini namanya. Dibungkus nafsu bejatnya atas nama agama, atas nama pondok pesantren, atas nama tahfiz Quran. Dan ini biadab, kurang ajar namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.